Mat, jadikan co-host. Ada lagi, Pak? Dulu mau saya cek. Ya, ya. Semoga dilancarkan kegiatan kita malam hari ini ya, Pak. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Tidak ada, Bu. Nanti Bu Fat, Pak Zainuri sambilan Pak ya. Sambil cek suara bocor gitu. Siap, Pak. Ya, ya. Di saat saya ngasih paparan kan Pak Zainuri diam. Jadi sambil dipantau gitu. Siap. Insya Allah, Pak. Siap. Nanti jam 7 pas kita admit semua. Kalau sudah penuh baru Terima kita mulai, Pak. kasih. Love-love-nya. Iva, terima kasih ya. Terima kasih. Udah membuat saya banyak love. Oke, terima kasih. Itu Bu Fitri, Bu Winda Junarwati. Oke, siap. Masih kurang ya, kan ada 12 ya. Ada 17 ya, kurang masih ya. Ya takut tidak hadir semua, Bu. Oh gitu. Oke. Yang ada saja. Oke. Ini udah dari tadi udah santai, Pak. Hmm. Mudah-mudahan nggak ada penyusup ya malam ini. Kalau misalkan ada penyusup langsung disampaikan Pak untuk tidak klik kepada peserta supaya tidak membahayakan itu Pak. Pak Link yang Senuri. Halo, diberikan. monitor. Iya, Pak. Anu Pak ya, kalau misalkan Pak Abu tidak Ya. hadir, nanti sampaikan kan. Karena Iya. beliaunya sangat sekali. Sekarang beliau dalam perjalanan dari Probolinggo menuju Surabaya. Ini Pak ya. Iya, berarti beliau kalau tidak hadir ya disampaikan saja sedang dalam perjalanan seperti itu, Pak ya. Ya, beliau sangat sibuk, padat kegiatan seperti itu. Iya, iya. Ada Iva udah 4 ya, aku belum punya deh Iva. Baru 1 deh Iva. Pemula banget. Kurang 3 menit ini, Bapak Ibu. Ya, sambil lalu menunggu Mungkin yang sudah lain. bisa ada dead mode ya Bu Anu ya, Bu Fitri ya. Halo Pak Bisa Senuri apa Pak? monitor. Iya, Pak. Iya, Pak. Di admit saja nanti jam 75 langsung mulai gitu ya. Oh iya udah, nggak apa-apa di admit aja semua ya. Oke Pak Senuri. Dimulai, Pak. Jam 7:05 Pak. Siap, siap.
Oke, selamat datang Bapak Abu Hair. Nah, bisa dimulai Assalamualaikum. ya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Abu Hair udah hadir kembali di komunitas kami. Oke, bisa dimulai Bapak Zainuri, silakan Pak. Ya, baik Ibu. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, maka kegiatan webinar pada malam hari ini hari Sabtu 19 Juli tahun 2024. Selamat malam para peserta. Tentunya sebelum kegiatan ini dimulai, maka kami perlu informasikan kepada Bapak Ibu untuk audio dan videonya mohon diposisikan dan juga bisa di-on-kan dan untuk audionya di-off-kan. Dan sambil lalu menunggu kegiatan ini dimulai, silakan Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri melalui kolom chat yang sudah tersedia dengan menulis nama, instansi, dan asal sekolah, asal daerah masing-masing Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan persis ya, sudah jam 7 ini lewat 2 menit, maka webinar ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dan dapat berkumpul kegiatan webinar pada malam hari ini yaitu edisi bulan Juli tahun 2024. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar pada malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri saya sebagai moderator pada malam hari ini. Nama saya Bapak Ahmad Zainur SPD dan alhamdulillah saya sebagai guru SMA PGRI Larangan Pamekasan. Baik Bapak Ibu. Pamekasan. Ya, SMA PGRI Larangan Pamekasan. Masuk. Baik, Bapak Ibu hebat, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di kegiatan webinar pada malam ini, edisi bulan Juli tahun 2024. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak DRS Abu Khair MPD. Beliau adalah Kepala BPGP Balai Besar karena beliau masih dalam perjalanan. Ya.
Saya posisi Kemudian semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang kami hormati narasumber kita, beliau Bapak Daman Said SSI, yang mana beliau merupakan kepala sekolah di SMA PG Larangan, yang juga beliau merupakan turut aktif dalam kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pendidikan. Beliau merupakan pengajar Oke, baiklah karena Pak Zainuri masih ada gangguan, baiklah saya akan handle dulu untuk kegiatan pada malam hari ini. Yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Dr. Abu Hair MPD selaku Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat saya sampaikan kepada narasumber kita pada malam hari ini sekaligus penasehat komunitas kolaborasi Bapak Daman Said SSI. Beliau juga sebagai tim PMM, beliau juga kepala sekolah inspiratif dan juga banyak lagi penghargaan yang telah diraih oleh beliau. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap dalam syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung bagi peserta webinar yang mengikuti kegiatan baik di meeting maupun yang menyimak di live streaming YouTube. Mohon maaf apabila kegiatan webinar yang kami selenggarakan ini hanya berkapasitas di 100 peserta. Mohon maaf atas kekurangan kami dapat kesempatan bagi Bapak Ibu yang masih ingin bergabung bisa menontonnya di YouTube. Baiklah Bapak Ibu, saya juga mendoakan kepada Bapak Ibu yang sedang sakit untuk lekas disembuhkan oleh Allah agar dapat segera beraktivitas kembali mencerdaskan anak bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kegiatan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur, yang ketiga yaitu pemaparan dari narasumber, yang keempat tanya jawab, yang kelima closing statement, yang keenam penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama membuka kegiatan webinar ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Abu Hair MPD selaku Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Abu Hair dipersilakan. baik, terima kasih Ibu Fitriah Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu, senantiasa Allah limpahkan pada kita semua. Amin. Mohon maaf. Sedikit batuk ya, mohon maaf. Meskipun penanda waktu menunjukkan malam hari, saya yakin Ibu dan Pak semua tetap sepakat
mengatakan semangat pagi, Semangat. semangat pagi dan semangat pagi. Semangat pagi, Pak. Ya, terima kasih. Tadi saya tidak menjanjikan ke Pak Daman kalau malam ini bisa, tapi alhamdulillah saya tadi sampai Surabaya menjelang maghrib dan ini sudah bersiap lagi untuk berangkat ke Pekalongan. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah kebiasaan baru yang dihelat oleh komunitas belajar bergema kepala sekolah. Tajuk yang sangat menarik, strategi berbagi praktek baik. Saya mencoba merangkai dalam satu bait pantun, mudah-mudahan cocok. Kalau tidak cocok nanti dicocok-cocokkan saja. Berbagi kabar dan praktik baik, itulah yang kita suka. Cakep. Bergema kepala sekolah, kaya akan informasi. Cakep. Kita kawal terus implementasi kurikulum merdeka. Mantap. Siap sajikan menu pembelajaran yang atau berdiferensiasi. Keren, luar biasa Pak Abu. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan ini terus menyemangati kita. Ibu dan Amin. Bapak yang berada di seluruh penjuru tanah air, tadi saya lihat ada dari Banjarmasin dan tentu dari Balikpapan juga, dan di belahan provinsi yang lain. Alhamdulillah, saat ini kita sangat dimudahkan untuk bisa bertemu, bersemuka ya. Kita bertempat berjauhan namun satu tujuan dalam rangka kita berbagi kabar, berbagi inspirasi, dan topik yang akan dibawakan oleh Pak Daman Said selaku narasumber yang sekaligus kepala sekolah di SMA PGRI, Larangan, yang senantiasa memanfaatkan waktu-waktu istimewa saat kita sudah tadi istirahat sejenak setelah seharian beraktivitas. Malam hari kita isi, kita cas kembali dengan kabar-kabar terbaik yang akan disampaikan oleh Pak Daman Said. Saya kira ini menjadi sebuah budaya kita saling menerima dan memberi informasi-informasi praktek baik dalam memastikan mengawal pembelajaran yang makin berpihak pada peserta didik. Adalah sebuah keniscayaan kita bisa belajar dengan siapapun dan dimanapun. Saat ini tentu mungkin ada yang dalam perjalanan ataupun yang lainnya. Salam hormat untuk keluarga yang bersama Ibu dan Bapak semua. Dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas kebersamaan prakarsa dari Pak Daman dan teman-teman keluarga besar SMA PGRI Larangan yang terus menginspirasi, yang malam hari ini akan berbagi kabar baiknya tentu. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti secara on-cam secara terus-menerus. Saya akan off-cam nanti mungkin dengan moda yang lain ya, nanti biar peserta yang ke-100 nanti bisa dipakai oleh yang lain ya. Saya nanti akan ke kanal YouTube sehingga nanti bisa ada interaksi Ibu dan Bapak semua. Baik, mohon maaf bila saya tidak bisa berlama-lama. Ini akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan. Mohon doa, saya akan berkunjung ke tempat ibunda saya yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan mohon doa Ibu dan Bapak semua, ibu saya bisa disembuhkan dan bisa sehat seperti sedia kala. Amin. Ya Rabbal Baik, Alamin. terima kasih. Selamat beraktivitas.
merangkai kebersamaan untuk anak-anak kita menyongsong zamannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan tetap semangat pagi dan semangat Terima pagi. kasih Bapak Abu Her atas Iya. kesempatannya membersamai untuk memberikan sambutan di kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh SMAPG Larangan berkolaborasi dengan komunitas edukasi guru digital. Apakah kasih, Bu. Bapak Ahmad Zainuri udah bisa bergabung, Bapak Daman? Bisa, Bu. Bisa. Silakan, Pak Zainuri. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf barusan ada sedikit kendala. Selanjutnya yaitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abu Her yang telah memberikan sambutan singkat karena beliau akan melanjutkan dinas selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan webinar malam ini alhamdulillah mulai dari awal diawali dengan sambutan oleh Bapak Abu Her. Namun selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Daman selaku narasumber yang akan memaparkan langsung terkait dengan strategi berbagi praktek baik. Ya, kepada Bapak Daman Said kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Her MPD. Yang saya hormati juga Ketua Komunitas Belajar beserta seluruh pengurus dan anggota dari Komunitas Belajar SMA Pegelarangan dan Komunitas Belajar Komit Udal. Yang saya hormati moderator hebat malam hari ini ada Bapak Ahmad Zainuri, SPD. Beliau calon guru penggerak angkatan 10 sekaligus guru di SMA Pegelarangan Kabupaten Pamekasan. Dan juga yang saya hormati ada Ketua Penggerak Komunitas Komit Udal, ada Ibu Fitri Nursanah yang selalu membersamai kegiatan webinar malam hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Guru Hebat se-Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di ruang virtual ini dan juga di live streaming YouTube. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Rabbi karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sempadan sehat. Dengan nikmat sempadan sehatlah kita masih bisa beraktivitas belajar pada malam ini. Kita di sini sama-sama belajar. Selanjutnya salat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita, mengkis kita umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan bersama pada hari ini. Sebelum saya mengawali saya sebagai materi teman belajar malam ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abu Her MPD selaku Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur yang sangat luar biasa, selalu membersamai kita semua Bapak Ibu. Bapak Abu Her sekarang masih dalam keadaan kurang fit. Mari kita bersama-sama kita mendoakan, mudah-mudahan Abu selalu berikan kesehatan, keselamatan, sehingga terus memberikan inovasi ataupun memberikan dukungan juga dan juga semoga bisa memajukan pendidikan khususnya di Jawa Timur. Dan juga Pak Bu Her tadi dalam perjalanan Bapak Ibu dari Probolinggo ke Surabaya, sekarang mau ke Pekalongan, mudah-mudahan Bapak Abu bersama rombongan diberikan keselamatan sehingga sampai dengan selamat di Pekalongan. Saya ucapkan terima kasih Pak Abu sudah selalu membersamai. Abu ini luar biasa. Selama beliau masih diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, selalu membersamai kita komunitas belajar Bapak Ibu. Maka dari itu saya Pak Abu bersama rekan-rekan komunitas belajar SMA Pegelarangan dan juga komunitas belajar Komit Udal tetap semangat karena ini stimulan atau juga menjadi suplemen bagi saya dan kawan-kawan Pak Abu. Dengan semangatnya Pak Abu, saya juga lebih semangat. Dan bagaimana kita semua
Bapak Ibu yang malam hari ini bergabung di ruang virtual ini dan live streaming YouTube selalu semangat mensukseskan implementasi kurikulum mereka dan juga harus memberikan dampak-dampak positif. Makanya pada malam hari ini saya itu mengusung tema berbagi praktek baik. Jadi Bapak Ibu, berbagi praktek baik ini merupakan jurus ampuh menurut saya Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan jurus ampuh? Karena apa ya? Karena berbagi praktek baik itu adalah yang kita lakukan, kita selaku mendidik dan yang sudah ada dampaknya tentunya sehingga kita bisa transformasikan, kita tularkan sehingga nanti Bapak Ibu bisa ditransformasikan, diaplikasikan di mana Bapak Ibu tugas. Dan saya selaku Ketua Penggerak Komunitas Belajar SMA Larangan dan juga Bu Fitri selaku Menudal, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu karena kapasitas dari Zoom ini hanya 100 Bapak Ibu, tetapi panitia sudah menyediakan juga live streaming YouTube. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa menyimak di live streaming YouTube. Yang penting Bapak Ibu niatnya kita, ayo komitmen bersama bahwa kita di sini sudah meluangkan waktunya malam-malam. Kita benar-benar komitmen untuk kita sama-sama belajar. Bukan hanya kita hanya mengejar sebuah satu lembar sertifikat untuk bukti dukungan HK, tapi memang Bapak Ibu di sini kita sama-sama belajar. Sehingga nantinya juga Bapak Ibu jika ingin berbagi praktek baik seperti yang saya sampaikan tadi pada ini, Bapak Ibu kita terbuka untuk semua siapapun saja Bapak Ibu karena kita semua ini keluarga besar. Kita ini semua saudara Bapak Ibu. Kita semua saudara jadi tidak ada niat saya menggurui bersama Komit Nuril, tidak. Bapak Ibu ini semuanya narasumber hebat semuanya, pendidik hebat semuanya. Bapak Ibu kepala sekolah hebat semuanya Bapak Ibu. Namun kalau kita bisa kolaborasi, mengapa kita harus sendiri? Dengan kolaborasi, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mensukseskan implementasi kurikulum mereka dan juga demi untuk kemajuan pendidikan di negeri tercinta ini. Baiklah Bapak Ibu, izin saya rektin Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bu Fitri? Iya, terlihat Pak Daman. Bapak Ibu, kali ini saya akan mengusung tema tentang strategi berbagi praktik baik untuk penggerak komunitas belajar dalam sekolah. Dan ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas belajar dalam sekolah dan juga jika Bapak Ibu seorang pendidik, seorang guru di satuan pendidikan Bapak Ibu bertugas dan juga mungkin di sini ada juga Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, webinar komunitas belajar SMA Larangan dan Komit Nudal ini Bapak Ibu kita mengadakan webinar secara rutin Bapak Ibu. Insya Allah di dalam bulan Juli ini kita ada sekitar 10 webinar dan insya Allah akan ada lagi Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu. Kita strategi berbagi praktek baik Bapak Ibu. Ini mungkin saya sudah disampaikan tadi Bapak Ibu oleh narasumber, oleh moderator Bapak Ibu tentang diri saya Bapak Ibu. Dan rasanya saya tidak asing lagi Bapak Ibu karena setiap kegiatan webinar komunitas belajar SMA Larangan dan komunitas belajar Komit Nudal, saya selalu membersama Bapak Ibu seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga bisa mengalokasikan waktunya ataupun kita bisa menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tujuan di sini adalah menjelaskan strategi berbagi praktek baik, menyusun kerangka cara praktek baik dengan format STAR. Kita pakai format yang mudah Bapak Ibu, STAR Bapak Ibu. Menyusun cerita praktek baik. Jadi Bapak Ibu nantinya semoga bisa menyusun cerita praktek baik dan kerangkanya dan juga bisa menyusun aktivitas berbagi baik di komunitas belajar maupun di mana Bapak Ibu bertugas dan juga menyimulasikan praktek baik. Ini Bapak Ibu tujuan sesi ini mudah-mudahan dengan adanya kegiatan webinar ini kita Bapak Ibu bisa berbagi praktek baik, menyusun kerangkanya dan juga bisa apa yang Bapak Ibu sudah dianggap berhasil, Bapak Ibu nanti bisa diaplikasikan atau diterapkan di mana Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat saja Bapak Ibu ya, ketik di kolom chat. Ketika melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang Anda ingin bagikan kepada orang lain? Mengapa? Jadi ketika melakukan sesuatu dan berhasil Bapak Ibu, apa yang Anda ingin bagikan kepada orang lain?
mengapa. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat saja. Mungkin kalau masih standby Pak Sainuri dengan Bu Fitri bisa membacakan dari peserta Ya, peserta Bapak, walaupun cuma 1 atau 2. baik Jadi Bapak Bapak Ibu, ya, ya Pak. Ini mohon maaf Bapak Daman, ini saya membantu untuk membacakan pertanyaan pemantik. Bapak Ibu guru hebat, ini pertanyaannya, ketika melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang Bapak Ibu ingin bagikan kepada orang lain dan mengapa itu harus dilakukan? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab atau ketik di kolom chat. Terima kasih. Sepertinya udah ada di kolom chat itu pengalaman berharganya. Itu di kolom chat Zoom itu ada. Ya silahkan mungkin bisa dibaca Pak Senuri atau Bu Fitri. 1 atau 2 saja sekedar menjadi pemantik buat kita semua Bapak Ibu biar kita interaktif. Iya. Saya bacakan ya Pak Daman. Monggo Bu Fitri. Nah, ini yang dari operator SMPN 7 BJM, pengalaman berharganya karena pengalaman pribadi kita bisa dijadikan rujukan untuk orang lain. Kemudian yang dari Ibu Leli Ramadana, saya akan berbagi ilmu saya kepada orang lain, tujuannya agar ilmu yang saya dapatkan, yang dapat amalnya mengalir dan orang lain dapat sukses. Mungkin itu aja, 2 aja dulu ya Pak Daman. Terima kasih Bu Leli, luar biasa ya. Jadi kalau Bu Leli itu ingin ditransformasikan biar menjadi ibadah dan juga bisa berdampak, itu luar biasa Bapak Ibu seperti itu. Nah juga beberapa definisi praktik baik. Ini Bapak Ibu mengenai cara pengajaran didukung dengan bukti empiris. Praktik baik pembelajaran adalah praktik yang sudah ada, sudah dilakukan dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama. Dan juga digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau situasi tertentu. Nah, ini Bapak Ibu, ini definisi dari praktek baik Bapak Ibu. Cerita praktek baik merupakan tulisan inspiratif mengenai strategi guru atau kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran yang berfokus pada murid. Tulisan ini dirancang khusus untuk guru dan atau kepala sekolah ketika membagi dalam implementasi komunitas belajar dalam ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, makanya menurut saya Bapak Ibu, kenapa praktek baik ini menurut saya merupakan jurusan ampuh Bapak Ibu? Karena praktek baik ini adalah apa yang sudah ataupun strategi yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah dan tentunya sudah dampak, ada perubahan. Jadi berikan ditransformasikan, diketuk tularkan di mana Bapak Ibu bertugas, baik di kombel dalam sekolah, di bersama rekan sejawat, dan juga di komunitas antar sekolah K3S, MGMP, KKG, dan juga lainnya Bapak Ibu, ataupun juga Bapak Ibu bisa di komunitas daring seperti di PMM ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, harapannya nanti misalkan salah satu contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan ada kesulitan. Misalkan Bapak Ibu setiap mengajar di dalam proses pembelajaran, murid itu tidak antusias atau kurang semangat mengikuti pembelajaran. Padahal Bapak Ibu sudah membuat strategi-strategi ataupun inovasi-inovasi ataupun juga pembelajaran kontekstual ataupun juga memodifikasi modul ajar, media pembelajarannya. Tapi kok murid tetap kurang antusias mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin dengan ada salah satu pendidik atau rekan sejawat yang sudah berhasil, misalkan awalnya juga seperti itu dan juga dianggap berhasil. Nah, Bapak Ibu bisa transformasikan agar bermanfaat. Oh, ternyata ide loh praktek baiknya Ibu A, jadi nanti bisa diadopsi oleh guru B seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu tujuan kita sama mengapa saya tadi memberikan pertanyaan pemantik. Mengapa? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang berhasil, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, katanya Bu Lele tadi ingin mentransformasikan. Mengapa ya?
biar juga berdampak, bermanfaat, dan juga jadi amal ibadah. Itu luar biasa Bapak Ibu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara Anda berbagi praktik baik Bapak Ibu? Sekarang jika Bapak Ibu sudah sudah mempunyai praktik baik, tentunya Bapak Ibu Bu Leli ingin berbagi. Nah, bagaimana cara Anda ingin berbagi praktik baik Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana berbagi? Jadi Bapak Ibu jika ingin berbagi praktik baik, Bapak Ibu bisa melalui dengan dokumen cerita praktik baik, atau dengan video praktik baik. Atau juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan di mana Bapak Ibu tugas, bisa di Bapak Ibu di satuan pendidikan di mana Bapak Ibu tugas melalui kombel dalam sekolah atau kombel antar sekolah. Jadi mungkin bisa di sharing bersama di komunitas belajar, saling berbagi praktek. Atau Bapak Ibu kalau merasa ingin berbagi praktek, Bapak Ibu ingin dijangkau lebih luas lagi, seperti di platform Merdeka Mengajar, di situ ada cerita praktek baik, ada ide praktek, maka Bapak Ibu bisa dituliskan seperti itu. Bisa dituliskan Bapak Ibu berbentuk dokumen ataupun video praktek baik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diunggah di Bukti Karya seperti itu. Misalkan Bapak Ibu punya video praktek baik tentang meningkatkan motivasi belajar murid atau pembelajaran diferensiasi misalkan. Bapak Ibu boleh buat video di saat Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran, sehingga apa nanti jika ada misalkan guru-guru se-Indonesia seperti apa sih pembelajaran diferensiasi, nah nantinya Bapak Ibu di saat melihat video praktek baik Bapak Ibu, oh ternyata seperti ini loh pelajaran diferensiasi. Nah tentunya kita bangga, karena kenapa? Sedikit apa yang kita miliki atau apa yang sudah Bapak Ibu terapkan ternyata bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa adopsi. Nah ini Bapak Ibu bisa berbentuk video baik ataupun berbentuk dokumen Bapak Ibu seperti itu sebagai tulisan-tulisan, atau Bapak Ibu boleh langsung Bapak Ibu misalkan di kombel dalam sekolah, antar sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin misalkan Bapak Ibu ingin ingin dilihat oleh semua guru se-Indonesia, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu unggah di Bukti Karya, atau Bapak Ibu sekarang di platform Merdeka Mengajar sekarang sudah membuka untuk Bapak Ibu yang ingin menuliskan cerita praktek Bapak Ibu di kohort 12. Jadi kohort 12 itu sudah dibuka Bapak Ibu. Silakan jika Bapak Ibu ingin ikut cerita praktek baik Bapak Ibu, silakan daftar di kohort 12. Jadi Bapak Ibu ingin menulis. Tuh, nanti saya berikan contohnya saja bagaimana sih template-template jika Bapak Ibu ingin mengikuti menulis cerita praktek baik di platform Merdeka. Ini Bapak Ibu, salah satu Bapak Ibu caranya untuk Bapak Ibu berbagi praktek baik, bisa melalui dokumen, bisa video, atau bisa berbagi langsung, atau bisa seperti ini Bapak Ibu, sudah webinar, boleh Bapak Ibu seperti itu. Mengapa kita harus bercerita Bapak Ibu? Dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, pengalaman, membentuk budaya. Nah ini Bapak Ibu, mengapa kita harus bercerita? Jadi Bapak Ibu dengan kita bercerita Bapak Ibu, kita saling menyampaikan pengetahuan kita, pengalaman kita, apa yang kita dapatkan Bapak Ibu. Jadi berbagi praktek itu boleh Bapak Ibu jika misalkan Bapak Ibu jam istirahat, kalau istirahat kan misalkan waktunya 30 menit. Jadi Bapak Ibu bisa berdiskusi, bercerita, ngobrol di ruang guru, boleh Bapak Ibu sambil ngemil, boleh. Oh saya begini, begitu Bapak. Cara paling efektif menyampaikan pesan ini Bapak. Kalau kita paling efektif Bapak Ibu tidak menyita waktu gitu loh. Tidak menyita waktu dengan bercerita Bapak Ibu pengalamannya Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak menyita waktu. Bagian dari implementasi pengetahuan maupun implisit Bapak Ibu seperti itu. Dan kemudian sebagai salah satu sarana untuk saling belajar sesama komunitas belajar untuk berkembang dalam komunitas belajar. Ini Bapak Ibu, sebagai sarana untuk saling belajar bersama. Makanya sampaikan Bapak Ibu, saya ini di sini ini bukan maksud menggurui, tapi di sini kita belajar bersama Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dianggap sudah berhasil, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu berbagi praktik baik seperti itu Bapak Ibu. Berbagi praktik baik terserah yang saya sampaikan tadi. Boleh dokumen, video dalam kombel Bapak Ibu dan juga di platform Merdeka Mengajar di Bukti Karya boleh Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu nih. Pesan sebelum bercerita ini, pesan ide utama, pesan apa yang ingin disampaikan. Ini harus jelas juga Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin bercerita tentang apa praktek Bapak Ibu, cerita Bapak Ibu. Jangan sampai kita misalkan kita berbicara tentang diferensiasi misalkan. Bapak Ibu ingin berbagi praktek baik atau bercerita tentang praktek Bapak Ibu tentang pembelajaran diferensiasi lah. Tetapi Bapak Ibu malah bicaranya ke
E5 gitu Ibu. Nanti si pendengar nanti juga akan kebingungan. Ibu ini, Bapak ini cerita apa kan? Jadi harus jelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin bercerita praktek baik tentang masalah pembelajaran diferensiasi seperti ini ya, kita fokus ke diferensiasi. Mengumpulkan informasi yang Bapak Ibu miliki. Siapa yang terlibat, hal apa yang. Jadi Bapak Ibu memang harus benar Bapak Ibu ingat kembali. Jadi kenapa Bapak Ibu? Biar nanti relevan. Apa yang Bapak Ibu praktek dilakukan misalkan di proses pembelajaran di kelas, nanti Bapak Ibu sinkron dengan pembelajaran yang Bapak Ibu ceritakan atau praktek Bapak Ibu yang nanti disampaikan. Jangan sampai nanti tidak sama Bapak Ibu, tidak sinkron, maka nanti pendengar juga akan kebingungan gitu. Dan Bapak Ibu, mengapa hal ini perlu untuk diceritakan? Ya karena Bapak Ibu itu berdampak dan dianggap sukses. Praktek Bapak Ibu yang dilakukan itu dianggap sukses, Bapak Ibu harus perlu diceritakan. Namun, bagaimana meramu semua informasi yang dimiliki menjadi sebuah kerangka cerita yang terstruktur. Nah itu harus terstruktur. Yang saya sampaikan tadi masalah misalkan pembelajaran berdiferensiasi, ya fokus kita pembelajaran berdiferensiasi, jangan ke P5. Misalkan dari awal Bapak Ibu misalkan masuk ke dalam kelas, salam, berdoa, mengabsen, mengadakan asesmen awal atau pertanyaan pemantik, terus kemudian misalkan mengadakan ice breaking, terus pembelajaran diferensiasinya tuh apakah memakai produk, proses, konten, langkah-langkahnya seperti apa, endingnya seperti apa, refleksinya seperti apa. Nah itu harus terstruktur Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita tuh meloncat-loncat. Nanti kalau diloncat-loncat, nanti si pendengar Bapak Ibu, oh katanya Ibu ini seperti ini. Nanti akhirnya Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan itu juga tidak berdampak ke pendengar atau yang Bapak Ibu yang ingin melakukan seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu karakteristik praktek baik. Jadi harus kreatif dan inovatif. Jadi Bapak Ibu kita harus kreatif dan inovatif Bapak. Ini bagi guru-guru zaman sekarang Bapak Ibu memang dituntut untuk kreatif dan inovatif. Saya juga walaupun kepala sekolah harus kreatif dan inovatif. Jadi setiap hari saya berpikir kita mau berkreasi seperti apa sih? Mau diapain sih sekolah ini? Harus seperti itu. Guru-guru juga seperti itu. Misalkan kita memodifikasi modul ajar, media pembelajaran, atau ice breaking yang membuat murid itu semangat. Ya, pokoknya kita harus kreatif dan inovatif. Memberikan inspirasi. Jadi kita harus bisa menginspirasi Bapak Ibu. Bisa menginspirasi. Dan juga kita menjadi contoh atau tauladan yang baik. Kita harus menginspirasi orang lain Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian di sini mengatasi persoalan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini sehingga kita persoalan-persoalan itu diatasi secara berkelanjutan Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian ekonomis dan efisien. Ekonomis dan efisien Bapak Ibu ya kita juga tidak menyita waktu dan juga ya tidak ada biaya kan kita juga bercerita Bapak Ibu seperti itu. Dan juga nanti ada perubahan. Nah, ini Bapak Ibu harus ada perubahan sehingga nanti Bapak Ibu jika misalkan yang tadi saya sampaikan tadi ada guru yang tidak paham tentang pembelajaran diferensiasi dan ada Bapak Ibu yang ingin berbagi praktek baiknya tentang pembelajaran, nanti harus ada perubahan. Dari setiap proses dan tahapan-tahapan mereka, oh saya sudah setelah mendengar, sudah mengikuti, menyimak dari praktek baik Ibu A, akhirnya Ibu B bisa mengerti tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, itu berarti sudah ada perubahan Bapak Ibu seperti itu. Karakteristik dari praktek baik. Ruang lingkup praktek baik. Nah ini Bapak Ibu, ruang lingkup praktek baik. Kalau guru Bapak Ibu misalkan praktek tentang perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sebagai guru. Jadi kita jangan sampai, ya sudahlah besok kita Sabtu punya bagian jam pertama jam 7 sampai jam 9 saya mengajar. Jadi harus ada perencanaan. Disiapkan Bapak Ibu. Harus direncanakan sebelumnya. Saya besok jam 7 sampai jam 9. Oh, saya harus menyiapkan modul ajar, memodifikasi. Oh, saya mungkin besok memberikan ice breaking yang seru biar mudah. Jadi semuanya harus direncanakan. Nah, praktek baik seperti itu Bapak Ibu nanti yang kalau sudah berhasil Bapak Ibu bisa ditransformasikan. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti pelaksanaan pembelajaran toh misalkan seperti diferensiasi tadi itu kan proses pembelajaran ataupun pembelajaran kontekstual. Jadi murid itu langsung belajar di misalkan di lapangan gitu Ibu yang berkenaan langsung dengan materi. Nah, asesmen pembelajaran juga. Misalkan Bapak Ibu punya praktek asesmen pembelajaran silakan.
Kalau diberikan asesmen kadang-kadang seakan-akan buat bagi murid menakutkan. Nah, bagaimana dengan asesmen itu murid-murid itu tidak takut, malah murid-murid itu senang. Nah, jadi kalau ada praktek seperti itu silakan Bapak Ibu transformasikan seperti itu. P5 misalkan di dalam perencanaan membuat modul A, modul P5-nya, pembimbingannya. Nah, ini juga ada yang disebutkan pembelajaran diferensiasi, ini Bapak Ibu, sosial emosional dan juga coaching dan juga praktek baik komunitas belajar. Ini Bapak Ibu kalau misalkan ruang lingkap guru. Misalkan praktek baik tentang kombel, misalkan kombelnya Bapak Ibu yang awalnya sedikit pesertanya dan juga awalnya anggota itu tidak aktif, nanti Bapak Ibu mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan Bapak Ibu mungkin nanti di kombelnya Bapak Ibu anggota itu antusias dan semangat. Nah, itu silakan Bapak Ibu Bapak Ibu praktek baikkan Bapak Ibu seperti itu. Ini kalau guru. Kalau kepala sekolah apa? Peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan. Nah, ini Bapak Ibu praktek baik jika kepala sekolah, contoh seperti saya. Peran kepala sebagai penggerak perubahan. Jadi kalau saya Bapak Ibu, kalau misalkan ada program guru penggerak sudah dibuka, saya guru bilang ke guru-guru. Karena ini dalam meningkatkan kompetensi SDM guru-guru juga. Karena apa? Prinsip saya, kalau sudah SDM mumpuni, guru-guru sudah kompeten, maka insya Allah Bapak Ibu sepanjang proses pembelajaran, Bapak Ibu sebagai pendidik, pasti Bapak Ibu sudah sulit Bapak Ibu tuh untuk untuk kesulitan di dalam proses pembelajaran maupun di administrasi Bapak Ibu dan lainnya tuh sudah meminimalisir. Makanya kalau saya itu Bapak Ibu jika ada program guru penggerak dalam pengajar praktik, memang saya guru-guru itu saya wajibkan suruh ikut Bapak Ibu. Suruh ikut Bapak Ibu. Tetapi saya sebagai kepala sekolah tidak hanya sekedar menyuruh Bapak Ibu. Jadi saya dorong, memotivasi, didukung, misalkan pakai sarpras sekolah, pakai lab, wifi, ayo guru-guru kita saling support. Kemudian kita sebelum dibuka program calon guru penggerak, misalkan kita adakan workshop dulu, bagaimana sih cara mengisi EC, bagaimana sih cara mengisi kurikulum VT dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu, kita gali bersama. Tantangan dan kendala dihadapi oleh kepala sekolah dan itu Bapak Ibu. Jika kepala sekolah tantangan dan kendala dihadapi oleh kepala sekolah, misalkan barusan sudah kita masa pengenalan lingkungan sekolah. Banyak kan di medsos Bapak Ibu banyak misalkan sekolah negeri yang tidak dapat murid walaupun dapat misalkan hanya satu atau ini Bapak Ibu kita harus membuat inovasi dan kreativitas. Bagaimana sih sekolah ini biar dipercaya oleh masyarakat? Bagaimana sekolah ini menunjukkan kualitasnya? Nah, strategi yang dilakukan misalkan seperti saya salah satunya gencarkan program-program, terus juga guru-guru harus kompeten, terus guru-guru setiap ikut ada kegiatan lomba-lomba harus ikut, sehingga nanti Bapak Ibu masyarakat bisa menilai. Ini salah satu contoh. Dan juga misalkan implementasi kurikulum Merdeka. Awal-awal Bapak Ibu di episode 15, Mas Menteri itu merilis tentang IKM dan platform Merdeka Mengajar. Awalnya kan di sana apa sih kurikulum Merdeka? Ganti menteri, ganti kurikulum. Saya Bapak Ibu di tahun 2022 Maret Bapak Ibu saya sudah daftar IKM duluan Bapak Ibu, langsung mandiri berubah. Saya tunjukkan Bapak Ibu, kita mengadakan workshop bersama guru-guru. Saya tulis kok di bukti karya tentang tentang IKM saya Bapak, saya pernah tuliskan. Sehingga di tahun pelajaran barusan 2023-2024 sekolah saya sudah mandiri kurikulum Merdeka mandiri berbagi Bapak Ibu seperti itu. Itu saya tulis. P5 juga Bapak Ibu. P5 itu saya tulis juga. P5 awalnya itu P5 itu saya tulis juga di praktek saya di PMM, banyak tulisan-tulisan saya praktek di PMM Bapak Ibu. Optimalisasi kombel. Saya juga seperti itu. Kombel yang awalnya 2020 itu orang itu apa sih komunitas belajar? SMA Larangan sudah di 2020 sudah punya kombel Bapak Ibu. Baik kombel dalam sekolah, antar sekolah, dan juga kombel seperti ini Bapak Ibu. Dan kegiatannya rutin berkelanjutan Bapak Ibu. Tidak hanya karena kita marak-maraknya kombel, ataupun kita misalkan ada surat edaran di dinas maupun di, enggak. Saya itu dari kita komitmen bersama guru-guru, komunitas belajar, membentuk komunitas belajar rutin dan berkelanjutan Bapak Ibu. Seperti ini salah satu contohnya Bapak Ibu seperti itu. Ini ruang lingkup praktek baik contoh jika Bapak Ibu sebagai guru dan Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu boleh menambah jika tidak ada di sini. Bapak Ibu misalkan tentang masalah rapor pendidikan boleh, tidak apa-apa Bapak Ibu seperti itu.
Ini tahapan dalam membuat kerangka cerita praktek Bapak Ibu. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ini pakai apa ya? Pakai kerangka STAR Bapak Ibu. Jadi kalau kerangka STAR itu sangat mudah Bapak Ibu. STAR itu S, situasi, T itu tantangan, A itu aksi, S itu result atau hasil Bapak Ibu. Jadi apa yang ingin Bapak Ibu lakukan, bagikan, kemudian berapa cara mengilik topik untuk ide-ide, misalnya mengingat pengalaman yang paling berkesan di pembelajaran. Jadi Bapak Ibu situasinya itu Bapak Ibu apa ya jelaskan, apa situasinya seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu menyusun kerangka terbaik dengan format STAR. Format STAR itu sangat mudah Bapak Ibu sebenarnya. Nanti saya berikan contoh template praktek di PNM Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin mendaftar di praktek penulis cerita praktek di kohort 12. Situasi. Jadi namanya situasi, Bapak Ibu harus menceritakan situasi awalnya seperti apa sih? Misalkan seperti tadi murid kurang antusias untuk pembelajaran. Tantangannya apa? Misalkan tantangan Bapak Ibu, tantangannya bagaimana agar murid itu termotivasi atau semangat untuk pembelajaran. Terus aksi itu namanya aksi Bapak Ibu, itu tindakan. Dari situasi tantangan Bapak Ibu itu harus melakukan aksi. Apa sih yang saya akan lakukan seperti itu? Misalkan Bapak Ibu memberikan pembelajaran diferensiasi agar murid itu semangat. Kemudian result, hasil Bapak Ibu dan refleksi. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan aksi, terus apa hasilnya, apa dampaknya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus diceritakan. Jadi misalkan dampaknya, alhamdulillah setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, murid sekarang antusias mengikuti pembelajaran, termotivasi, dan bahkan murid bertanya-tanya kapan sih pembelajaran itu. Itu Bapak Ibu jika kita menggunakan format STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan hasil Bapak Ibu seperti itu. Sebuah cerita menggambarkan apa yang terjadi. Sebuah cerita yang bagus membantu Anda melihat apa yang terjadi. Sebuah cerita yang hebat membantu Anda melihat itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebuah membantu Bapak Ibu itu. Cerita Bapak Ibu yang bagus akan membantu Bapak Ibu seperti itu. Mengapa praktek baik ini Bapak harus dibagikan? Jadi Bapak Ibu membantu menginvestasi, memetakan dan mengerti yang sudah dicoba dalam berhasil. Mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik Bapak Ibu. Meminimalkan hilangnya pengetahuan, mendorong terciptanya budaya kolaborasi, memupuk budaya senang belajar. Ini Bapak Ibu. Mengapa praktek baik ini Bapak Ibu harus dibagikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apa ya? Bapak Ibu jika punya praktek baik silahkan Bapak Ibu, tidak usah pelit-pelit. Demi fun Bapak Ibu, jadilah orang yang tidak pelit dengan ilmu. Apapun sedikit yang kita miliki, ayo kita saling membantu, budayakan kolaborasi dan senang belajar Bapak Ibu. Jadi ayolah kita apa sedikit yang kita miliki, praktek baik Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu anggap sudah efektif dan berdampak, silahkan Bapak Ibu kita saling berbagi praktek baik. Baik melalui video, dokumen, atau Bapak Ibu ingin berbagi praktek di webinar, komunitas belajar komik Nurdal dan SMA ABG, silahkan Bapak Ibu. Melalui admin, melalui saya pribadi atau Bu Fitri, silahkan Bapak Ibu. Pak, saya punya praktek baik tentang masalah ice breaking, punya praktek baik tentang pembelajaran, tentang masalah inovasi, silahkan Bapak Ibu. Agar bisa diadopsi oleh satuan Bapak Ibu atau di mana pendidik Bapak Ibu bertugas. Ini Bapak Ibu, mendokumentasikan praktek baik. Jadi Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin mendokumentasikan, jadi bercerita di komunitas belajar. Jadi boleh Bapak Ibu bercerita yang saya sampaikan tadi. Boleh juga Bapak Ibu ditulis, Bapak Ibu ditulis, ditaruh di medsos, boleh di Instagram, di Facebook, di TikTok, boleh Bapak Ibu. Atau di video dalam bentuk video, kemudian upload ya di video ini boleh Bapak Ibu di medsos. Sekarang banyak kok di TikTok itu kan Bapak Ibu kan. Contoh praktek Bapak Ibu ditulis. Dan juga boleh Bapak Ibu unggah di Bukti Karya di platform Merdeka Mengajar. Karena mengapa harus diunggah di Bukti Karya? Kalau di Bukti Karya itu Bapak Ibu itu tidak ada proses kurasi. Bapak Ibu itu langsung diterbitkan sekarang, diunggah sekarang, langsung terbit sekarang Bapak Ibu. Dijadikan dalam bentuk audio atau rekaman, boleh Bapak Ibu. Misalkan kita dalam bentuk rekaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya ingin menceritakan tentang praktek baik itu setelah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu cara mendokumentasikan praktek baik yang Bapak Ibu sudah alami. Carilah Bapak Ibu yang merasa Bapak Ibu mudah. Jangan dipersulit. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa kesulitan dalam bentuk video, Pak saya sulit Pak, tidak bisa buat video.
boleh bercerita langsung di satuan pendidikan mana Bapak Ibu bertugas, boleh Bapak Ibu bercerita langsung di komunitas belajar Bapak Ibu, itu Bapak Ibu. Atau ditulis boleh Bapak Ibu. Jadi ayolah kita mulai dari sederhana saja, semampu Bapak Ibu. Jadi tidak usah Bapak Ibu mempersulit dan memperberat Bapak Ibu. Kalau tidak bisa video, jangan dipaksain video Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak Ibu rancangan cerita praktik baik Bapak Ibu. Ini panduan, ini sekedar panduan cerita praktik baik Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu panduan Bapak Ibu tentang cerita Bapak ini di alur setar Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu menurut saya nanti Bapak Ibu nanti diikuti cerita praktik PM saja Bapak Ibu. Di sini cerita praktik baik, rambu-rambu penulisan, cara unggahnya. Karena kalau di cerita praktik itu Bapak Ibu ada rambu-rambu penulisan. Misalkan batasan karakternya, kalimatnya Bapak Ibu seperti itu. Ini contoh cerita praktik tentang masalah asesmen awal Bapak Ibu. Apa ceritanya, situasinya bagaimana. Terus di sini tantangannya apa. Ini saya memikirkan solusi mencari mengatasi masalah. Nah, ini tantangannya. Aksinya. Nah, ini Bapak Ibu aksi yang dilakukan. Jadi aksi itu Bapak Ibu boleh Bapak Ibu menerapkan sampai 3 atau 6 langkah Bapak Ibu seperti. Terus hasilnya bagaimana Bapak Ibu seperti hasil di tadi itu. Dan kemudian profil penulis. Nanti saya coba buka di template PM Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu rambu-rambu dalam template Bapak Ibu. Jadi unggah di bukti karya PM Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa unggah di bukti karya PM Bapak Ibu. Cari topik cerita baik Bapak Ibu. Misalkan tentang apa, tentang pembelajaran, jika kepala sekolah apa juga, tentang apa. Kemudian tulis dalam format yang tersedia seperti itu Bapak Ibu. Ketentuan tulisan terbaik harus diperhatikan dalam tulisan judul, misalkan seperti judulnya Bapak Ibu, gitu, mengajak pembaca untuk melakukan refleksi, menjawab kebutuhan, memantik, mengunggah pikiran. Kata kunci yang menggambarkan isi apa sih? Kata kuncinya jika misalkan diferensiasi, ya diferensiasi Bapak Ibu, jangan berbicara P5. Keterangan judul dengan isi cerita. Jadi harus terkait Bapak Ibu antara judul, isi. Jadi jangan judulnya diferensiasi, isinya P5 seperti itu Bapak Ibu. Yang kemudian hal yang sudah terkait dalam penulisan situasi. Penulisan situasi mencakup latar belakang, masalah, waktu, tempat, spesifik. Jadi Bapak Ibu latar belakangnya apa, masalahnya apa, waktunya, tempatnya Bapak harus ada apa ya, harus Bapak Ibu harus jelas juga Bapak Ibu seperti itu. Tantangannya mencakup masalah-masalah yang dihadapi. Jadi apa sih tantangannya? Masalah apa yang Bapak Ibu hadapi? Seperti itu Bapak Ibu. Aksi. Nah, dari tantangan seperti itu, apa yang Bapak Ibu aksi akan lakukan? Tindakan apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Di sini bisa berdiri dari 3 sampai 6 aksi Bapak Ibu. Misalkan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, 5, 6 Bapak Ibu seperti itu. Dan juga penulisan hasil mencakup dampak. Jadi Bapak Ibu dampaknya nanti Bapak Ibu juga apa? Jadi sampaikan dampaknya, namanya berbagai praktik baik. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan aksi, tapi dampaknya tidak dilakukan, disampaikan, tidak ditulis misalkan. Jadi sampaikan juga inilah dampaknya seperti itu Bapak Ibu. Apa? Karena Bapak Ibu nanti Bapak Ibu itu biar ada tertarik dengan praktik baik Bapak Ibu, namanya saja praktik baik. Biar tertarik dengan adanya dampak yang Bapak Ibu lakukan seperti itu Bapak Ibu. Ini refleksi. Jadi tindakan yang dilakukan harus diberikan dalam profil penulis. Jadi refleksi Bapak Ibu, misalkan ada catatan lainnya, tindakan yang akan dilakukan ke depannya, dan juga nanti Bapak Ibu penulisan profil, namanya, intrasinya, tugas atau jabatan Bapak Ibu seperti itu. Ini langkah 3 cara unggah cerita baik. Jadi kalau unggah cerita baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa unggah di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu seperti itu. Ini rancangan sekarang dulu jika Bapak Ibu dalam bentuk video Bapak Ibu ya. Jika ingin Bapak Ibu praktek baiknya dalam bentuk video. Tapi ini Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu jangan menggunakan video. Boleh langsung kita praktek baik atau naskah Bapak Ibu. Ini pengembangan naskah video. Jadi Bapak Ibu jika ingin berbagi praktek baik Bapak Ibu melalui video. Ini Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu format ingin menjadikan video, ada talking head Bapak Ibu, ada talk show, ada drama, ada kuis, ada video model pembelajaran, tutorial, ada dokumenter atau animasi. Ini format-formatnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu dengan talking head, jadi kita berbicara. Misalkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya. Dijelaskan. Atau talk show Bapak Ibu, kita diskusi di Bapak Ibu bertugas misalkan di kombelnya misalkan boleh Bapak Ibu.
ada dalam bentuk drama. Ini silakan format-formatnya Bapak Ibu seperti itu. Jika Bapak Ibu tertarik ingin berbagi praktik baik dalam melalui video. Jadi dari 8 format ini silakan Bapak Ibu pilih Bapak Ibu yang merasa Bapak Ibu paling mudah. Misalkan Bapak Ibu dengan talking head boleh Bapak Ibu berbicara lalu di video. Dan bentuk talk show boleh Bapak Ibu. Kita kayak seperti ada moderatornya seperti itu Bapak Ibu dipandu boleh Bapak. Ini sudah contoh Bapak Ibu seperti itu. Ini menentukan formatnya Bapak Ibu, ketersediaan materi, apanya materinya yang materi penunjangnya Bapak Ibu, alokasi waktunya, pemilihan lokasi, di materi penunjangnya apa saja di video itu gambarnya Bapak Ibu disediakan. Inilah komunitas belajar sekolah, misalkan diberikan video komunitas belajar sekolah. Alokasinya misalkan waktunya misalkan 7 sampai 7 menit misalkan. Alokasi pemilihan lokasi misalkan Bapak Ibu ingin cari pemandangan yang bagus silahkan. Jumlah SDM siapa saja nanti yang dibutuhkan untuk yang yang mendokumentasikan dan lain-lain itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Membuat naskah video praktek baik, gagasannya apa, idenya Bapak Ibu, referensinya. Misalkan Bapak Ibu bisa cari di PMM kalau Bapak Ibu belum paham. Terus contoh-contohnya Bapak Ibu seperti itu. Ini langkah-langkah menyusun naskahnya. Ini naskahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin biar bagus, misalkan Bapak Ibu ingin menyusun naskahnya dulu seperti itu. Ada tentukan ide, rumuskan tujuan, melakukan survei, buat garis besar isi, buat sinopsis, buat treatment, buat storyboard, menulis naskah Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu langkah-langkah menyusun naskah Bapak Ibu seperti itu. Apa? Jadi kalau misalkan ada naskahnya, kita terstruktur Bapak Ibu. Anggap sudah ada sutradaranya gitu. Poin A harus begini, langkah 2, langkah 3 seperti itu Bapak Ibu. Ini kerangka alur naskah video Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, sinopsis, terus tayang pembuka, isi program, jadi pembukanya seperti apa, isinya, repetisi, dan juga penutup Bapak Ibu. Seperti ini harus jelas Bapak Ibu. Jangan sampai nanti isi program selesai tapi tidak ada penutup. Sampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu, praktek data saya, semua mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, jadi harus ada penutupnya. Pokoknya harus jelas Bapak Ibu. Kenapa harus jelas? Karena nanti pengkonsumsi atau yang melihat jadi biar tertarik gitu, jangan nanti sesat, jangan nanti Bapak Ibu membuat video yang menyesatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi menulis naskah, jika Bapak Ibu ingin menulis naskah dari video tadi Bapak Ibu, gaya bahasanya juga harus kalimat harus jelas, jangan bahasa-bahasa yang sulit Bapak Ibu, penggunaan bahasanya juga diperhatikan Bapak Ibu seperti itu. Ini langkah praktis menyusun naskah, ada indikator, format, bumper tone, pembuka seperti itu Bapak Ibu. Isi, visual, sentun, menarik, repetisi, kalimat motivasi, audionya Bapak Ibu, narasinya. Sekarang ini rancangan aktivitas berbagi rancangan aktivitas berbagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saat lagi berpraktek Bapak Ibu ceritakan praktek Anda. Jadi melalui Kombel. Saya sampaikan tadi ini sudah ya, tetap muka boleh atau daring seperti ini boleh Bapak Ibu seperti itu. Kalau misalkan mau tetap muka di mana Bapak Ibu bertugas, enggak apa-apa di Kombel. Atau ingin daring, PMM, ingin berbagi praktik dengan guru-guru Nusantara boleh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, aktivitas ini Bapak Ibu, berbagi pengetahuan, merumuskan tindakan, mendokumentasikan dan juga berbagi pengalaman terbaik pembelajaran Bapak Ibu. Ini aktivitasnya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, aktivitasnya Bapak Ibu, upload hasil bagi terbaik di PMM pada menu bukti karya. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa upload di bukti karya. Bukti karya bentuk dokumenta video Bapak Ibu. Setelah upload PMM, masukkan data bukti karya, ini Bapak Ibu unggah bukti karya. Ini di PMM Bapak Ibu ya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat oleh guru-guru Indonesia itu Bapak Ibu. Nah mungkin itu Bapak Ibu paparan dari saya. Selanjutnya saya izin untuk share screen dulu. Jika Bapak Ibu ingin tertarik, Bapak Ibu ingin menjadi penulis cerita praktek di platform Merdeka Mengajar di Kohort 12 Bapak Ibu. Saya berikan contohnya Bapak Ibu ya sekarang. Terlihat Bu Fitri? Jelas Pak, Halo? jelas. Oke, terlihat. Ini Bapak Ibu, ini contoh punya saya Bapak Ibu, ini judulnya ini meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi di situ tantangannya apa? Murid terlihat kurang mengikuti pembelajaran. Nah di sini Bapak Ibu ada jumlah karakter. Di situasi tantangan batasnya 70. Terus di
ininya Bapak Ibu, situasinya di sini Bapak Ibu ada maksimalnya 450. Nah, ini Bapak Ibu langkah ya. Aksi yang saya tadi sampaikan Bapak Ibu. Jadi langkah itu bisa sampai 3 sampai 4. Ini misalkan langkah 1 apa yang saya lakukan di sini, misalkan guru menceritakan pengalaman saat pembelajaran berlangsung. Jadi guru suruh bercerita. Kemudian guru menceritakan profil latar belakang murid, ada apa kok tidak semangat. Langkah ketiga, guru memberikan asesmen awal. Jadi Bapak Ibu, apa yang asesmen awal yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu tuh apa ya? Ulas. Nah, tidak cukup dengan pendampingan, walaupun wawancara juga asesmen awal kepada murid diperlukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, guru melakukan pemetaan. Nah, aksi 4, langkah 4. Langkah 5, sekolah melibatkan peran orang tua. Karena tidak semangat, maka orang tua dilibatkan juga sehingga orang tua juga bisa mendukung. Nah, yang sampaikan tadi dampaknya. Nah, dampaknya itu harus diceritakan. Di sini terlihat peningkatan motivasi dan pemahaman murid terhadap materi. Jadi sudah murid mulai sudah antusias mengikuti pembelajaran gitu Bapak Ibu. Dan juga di sini ada tips di saya, misalkan di sini guru perlu memahami karakter kebutuhan murid. Jadi guru itu juga harus tahu karakter murid juga. Dan juga di sini tipsnya juga perlu dukungan dari kepala sekolah dekat. Jadi kepala sekolah harus mendukung dan juga dari rekan sejawat Bapak Ibu seperti itu. Dan juga Bapak Ibu di sini profilnya, di sini murid datang sekolah silakan karena terpaksa misalkan itu. Profilnya Bapak Ibu silakan ditulis. Itu Bapak Ibu contoh template jika Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu ingin menjadi penulis cerita praktek baik di kohort 12. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu sudah lulus cerita praktek, lulus kurasi, maka Bapak Ibu akan tayang di platform Merdeka Mengajar. Saya coba berikan contoh saya, tulisan-tulisan saya yang sudah lolos di platform Merdeka Mengajar Waduh. Ya. Oh, bukan ya. Aduh, ini terlihat Bu Fitri. Udah tak terlihat, barusan udah terlihat. Sekarang kenapa tidak terlihat lagi? Bentar dulu Bu ya. Terlihat Bu Fitri? Enggak, belum. Belum. Ini Bu Fitri terlihat? Ya udah. Terlihat Bu? Ya ini udah Bapak Ibu. terlihat. Ini tulisan saya yang sudah terbit di PMM tanggal 10 Mei 2024. Ini misalkan cerita praktiknya, guru kolaborasi tercipta pembelajaran berkualitas. Adanya gap antara guru senior dan junior tidak bisa membuat suasana aman dan nyaman. Sulit tercipta rasa kebersamaan, bahkan yang ada hanya persaingan Bapak Ibu. Ini praktek baik saya Bapak Ibu. Latar belakang ini Bapak Ibu, latar belakang di sini terjadinya kesenjangan sosial antara guru senior dan junior. Jadi guru-guru yang senior itu enggan bertanya, yang guru junior itu apa ya, malas atau gak enak mau bertanya, sehingga mereka sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kemudian aksi yang saya lakukan misalkan di sini, langkah 1, kepala sekolah memberikan edukasi pentingnya kalau. Jadi saya memberikan edukasi kepada guru-guru. Kalau di PMM itu Bapak Ibu nanti kalau misalkan lulus ya, Bapak Ibu tuh diminta oleh tim melampirkan foto. Nah, seperti saya ini langkah 1, fotonya apa? Jadi berikan foto. Jadi kepala sekolah memberikan edukasi tentangnya pentingnya kolaborasi. Nah, kemudian langkah 2, membangun kolaborasi. Jadi kita misalkan bagaimana menjelaskan guru mulai sadar sangat penting kolaborasi, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah 3, bentuknya kolaborasi bersama rekan. Jadi guru-guru itu sudah mulai apa ya, sudah berbagi praktik baiknya, sudah kolaborasi, itu tidak sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlunya dukungan. Jadi misalkan dukungan dari orang tua murid Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga dukungannya pemangku kebijakan, misalkan pengawas sekolah, refleksi dan dampak di sini Bapak Ibu lihat kekompakan rasa kebersamaan antar guru sudah terbangun Bapak Ibu seperti itu. Tip, ciptakan zona aman dan nyaman sekolah dengan kolaborasi Bapak Ibu tipnya. Ini profilnya Bapak Ibu. Jadi tulis nama saya, siapa, jabatan Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu contoh tulisan saya yang lulus di PMM Bapak Ibu seperti itu.
Mungkin itu dari saya sedikit, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Daman atas penjelasannya, paparannya sampaian itu sangat jelas sekali Bapak Daman. Terkait dengan bagaimana strategi berbagi praktik baik yang telah Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan pendidikan yang ada di lembaga Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan apa yang telah Bapak Daman sampaikan barusan, bahwasanya praktik baik itu adalah sebuah tulisan praktik yang dilakukan oleh guru, pengawas atau kepala sekolah yang terdapat dalam fitur seperti ide praktek pada platform Merdeka Mengajar. Sehingga dengan berbagi praktek tersebut ditulis langsung oleh guru, pengawas sekolah, bisa juga termasuk kepala sekolah dengan bahasa yang lugas dan juga mudah dimengerti. Sehingga dengan berbagi praktik baik, para pendidik khususnya dapat meningkatkan diri, bisa lebih profesional. Mereka itu bagaimana orang lain bisa mengatasi tantangan dan mencapai keberhasilan, dapat memberikan wawasan baru, membantu guru mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dan perlu digarisbawahi tadi seperti apa yang disampaikan Pak Daman terkait bagaimana strategi-strategi yang harus kita lakukan terhadap bagaimana cara berbaginya. Yaitu Bapak Ibu bisa dilakukan dengan cara menuliskan pada sebuah dokumen. Itu yang salah satunya. Kemudian juga berupa video-video pembelajaran. Nanti Bapak Ibu juga bisa terkait dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah, nanti bisa diunggah di media sosial sehingga nanti bisa dilihat oleh orang banyak terkait seperti ini strategi yang dilakukan, sehingga bisa dicontoh atau ditiru oleh semua kalangan pendidikan seperti itu. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara bercerita dengan rekan sejawat, bisa berkolaborasi di waktu-waktu senggang. Sehingga dengan demikian mungkin bisa membantu, bisa berbagi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu selama kegiatan pembelajaran dan juga lain-lainnya. Dan juga bisa dilakukan bisa dengan berkolaborasi dengan komunitas belajar. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya yaitu sudah masuk pada sesi tanya jawab yang karena kami akan membuka dua penanya. Kepadanya disilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya mungkin silakan kepada Ibu Asira Husain dari SD Negeri 5 Palu. Kami persilahkan Ibu. Selamat malam Ibu. Atau juga bisa tuliskan di kolom chat Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait bagaimana strategi untuk berbagi praktik baik. Mungkin ada hal-hal atau kendala-kendala lain yang ingin Bapak lakukan terhadap suatu hal misalnya yang sudah Bapak Ibu lakukan, namun Bapak masih ada kendala atau Ibu terkait bagaimana strategi yang akan Bapak Ibu lakukan dalam penerapan praktik baik di sekolah Bapak Ibu. Ya, kami persilakan. Ibu Yuliana Widyastuti, SPD. Kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin Ibu Hadirawa, SPD, SPD SD. Silahkan. Ya, kepada Ibu Diani Sartika, SPD. Kami persilakan jika ingin ada yang mau disampaikan atau ingin bertanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, boleh saya bertanya, Bapak? Iya, mohon Untuk agak diperkeras suaranya Ibu. oh Silahkan. iya, Dari Ibu. Bapak, dari Ibu Leli Ramadana dari SMPN 7 Banjarmasin. Ya, Saya mau bertanya, Bapak. Saya kan ada membuat praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Nah, apakah praktik baik yang saya buat itu akan saya unggah di bukti karya dulu atau bagaimana agar terlihat di PMM? baik. Terima kasih Ibu. Ya, Baik, Bapak, terima kasih. Bapak Daman selaku narasumber, ini ada penanya dari Ibu Leli Ramadana, beliau dari SMPN 7 Semarang, Bu ya. Banjarmasin, Kemudian Bapak. Banjarmasin, maaf, Banjarmasin. Iya, beliau menanyakan, beliau ketika memiliki atau mempunyai praktik baik, apakah diunggah di Bukti apa? karya. Iya, Di bukti karya, karya dulu atau bukti karya, bagaimana? Bapak. Iya, bukti karya dulu atau memang melalui jalur-jalur lain atau bagaimana nih Pak yang harus dilakukan lebih dulu oleh Ibu Leli Ramadana ini? Mohon penjelasannya kepada Bapak Daman. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Begini, Ibu. Jadi Ibu itu jika punya praktek baik, itu Bapak Ibu itu mau di PMM dulu atau bagaimana? Jadi itu kembalikan ke Ibu. Jadi Bapak Ibu, menurut saya hemat waktu itu, menurut saya Bapak Ibu praktek baik itu di apa ya ditransformasikan di satuan Bapak Ibu bertugas dulu seperti itu. Jadi karena tidak ada tidak ada masa kadaluarsanya, walaupun di bukti karya itu tidak ada harus deadline enggak. Jadi misalkan Bapak Ibu punya praktek baik, misalkan silakan transformasikan dulu bercerita di satuan pendidikannya dulu, atau Bapak Ibu punya kebel mau kebel dalam sekolah silahkan, mau berbagi praktek baik di MGMP K3S gugus silahkan. Nah kemudian terakhir boleh Bapak Ibu unggah di PMM. Nah kalau sudah diunggah di PMM itu tidak ada proses kurasi Bu. Karena tapi walaupun tidak ada proses kurasi di PMM itu, di situ ada sekedar pernyataan ucetan bahwa tulisan atau bukti karya Bapak Ibu tidak ada unsur politik apa gitu Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu bisa unggah di PMM. Nah kemudian Bapak Ibu itu bisa dilihat oleh guru-guru senusantara. Misalkan nanti di bukti karya PMM itu bisa linknya bisa diambil Bu. Jadi bisa di share di grup. Inilah praktek saya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu bisa dikomentari dan juga bisa diadopsi seperti itu. Jadi menurut saya Bapak Ibu lakukan dulu di dalam sekolah dulu, di komunitas, kemudian terakhir di PMM seperti itu Bapak Ibu. Biar apa? Biar nanti bermanfaat untuk rekan sejawat di sekolah, bermanfaat di kombelnya, juga bermanfaat untuk seluruh guru Nusantara dengan unggahnya di platform Merdeka Mengajar. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, cukup jelas ya Ibu Leli Ramadana Ya, terkait jelas dengan Bapak. Ya, terima kasih. Kami buka satu kali lagi untuk penanya terkait dengan strategi berbagi praktek baik. Kami persilakan. Ya, Ibu Diani Sartika SPD. Silakan Ibu. Mungkin bisa lihat di kolom chat lagi Pak Senuri. Bu Fitri, bantu di kolom chat. Siap Bapak, akan saya bantu dulu di kolom chat. Mungkin ada yang menuliskan pertanyaannya. Dan mungkin di kolom chat YouTube juga ada yang bertanya. Saya cek dulu di kolom chat YouTube. Di kolom chat YouTube masih belum ada yang bertanya ini, Pak Daman. Ini mungkin kita berikan kesempatan kepada yang resen, boleh ya? Kiranya ya. Yang resen ini untuk menanyakan secara langsung pada Pak Daman. Bagaimana Pak Daman, boleh? Yang resen ini untuk menanyakan pertanyaannya secara langsung kepada Pak Daman? Boleh Bu, boleh.
Boleh, oke, saya persilakan kepada Ibu Haderawati SPDSD untuk menanyakan secara langsung dengan cara unmute terlebih dahulu. Silakan Ibu Haderawati. Bisa Ibu Haderawati? Nanti dulu lama sana dulu namanya nih. Mungkin sudah paham semua Bu Fitri, Pak Zainuri. Oke. Iya, Ya, udah baik paham Bapak. semua. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, dari tadi sudah kita ikuti bersama ya pemaparan dari narasumber kita Pak Daman Said terkait dengan strategi dalam berbagi praktik baik. Dan alhamdulillah sudah diikuti oleh beberapa Bapak Ibu guru hebat Nusantara ini. Dan alhamdulillah tadi juga ada penanya terkait dengan strategi bagaimana cara berbagi praktek baik, seperti yang sudah dijawab langsung oleh Bapak Daman Said. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah memahami atas penjelasan Bapak Daman berkaitan dengan materi hari ini, pada webinar hari ini terkait dengan strategi berbagi praktek baik. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya semua kalangan pendidikan untuk menuju pendidikan yang lebih baik dan lebih profesional lagi. Dan perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu bisa mengisi presensi untuk juga bisa mendapatkan sertifikat di kolom chat, bisa langsung nanti Bapak Ibu silakan isi secara langsung. Terima kasih. Ini mau diakhiri Pak Daman ya? Iya, benar Pak, diakhiri Pak. Iya. Terima kasih, saya selaku moderator pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Mohon undur diri jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuri yang udah menjadi moderator yang hebat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Daman yang udah berbagi informasinya pada malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abu Her MPD yang udah bersedia memberikan sambutannya walaupun dalam perjalanan pulang, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penggerak komunitas kolaborasi belajar SMA PGRI Larangan dan komunitas edukasi guru digital yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga berjalan lancar, dan juga terima kasih atas semua kekompakannya, dan juga Bapak Ibu semuanya yang bersedia menyempatkan waktunya untuk saling berbagi dan belajar pada malam hari ini. Izin menyampaikan untuk sertifikat pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Setelah Bapak Ibu mengisikan link presensi, setelah admin menjawab pertanyaan, Bapak Ibu ada link yang bisa, itu adalah link drive. Link drive itu bisa Bapak Ibu akses untuk sertifikatnya ada di sana. Silakan cari sendiri sesuai dengan nama Bapak Ibu saat mengentry. Demikian. Terima kasih, saya sebagai mewakili penggerak komunitas mengucapkan mohon maaf atas penyajian komunitas yang masih di luar kesempurnaan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mengisi presensi boleh live dari Zoom ya. Terima kasih Bapak Daman, Ibu-ibu semuanya.
impian dan cita-cita. Guru-guru yang sabar dan perhatian di SMA PGR Bilarangan, semuanya luar biasa. Sekolah inspiratif, oh begitu luar biasa. SMA PGR Bilarangan tempatku berada, kami bersama takkan terpisahkan. Sekolah yang beda takkan pernah terlupakan. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan. Komet Rudal, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, bagi dan belajar, itu Komet Rudal. Yang kurang tadi dia. Berbagi dan belajar,